Shin Tae-yong punya motivasi tambahan untuk membawa timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, pelatih timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasit. Mario Rivera pernah menyampaikan hal ini pada saat timnas Brunei Darussalam jumpa timnas Indonesia di Piala AFF 2022, tanggal 26 Desember tahun 2022 lalu. Pada saat itu, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sukses menang dengan skor telak 7-0. Namun, Mario Rivera menyebut bahwa wasit tidak bersikap adil sebagai pemimpin pertandingan. Dia bahkan mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong membayar wasit dengan mengatakan bahwa sang wasit akan ditraktir oleh sang pelatih asal Korea Selatan seusai pertandingan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain, ujar Mario Rivera pada 2022 lalu. Mungkin karena mereka sama-sama orang Korea, mereka bisa saling berbicara, namun seharusnya tidak saling tertawa. Mungkin setelah ini mereka akan bertemu di restoran Korea dan ditraktir oleh pelatih Indonesia. Buat saya ini tidak dapat dipercaya, tambahnya. Kini, timnas Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan tidak mungkin, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menang telak lagi menengok kepada hasil pertandingan pada pertemuan terakhir kedua tim. Itu juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi Shin Tae-yong untuk membungkam mulut tajak pelatih Brunei. Ia akan lebih semangat lagi untuk membawa timnya menang di atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dulu pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 mendatang. 5 hari kemudian, giliran Brunei Darussalam yang menjadi tuan rumah. Stadion Jakabaring di Palembang akan menjadi venue untuk pertandingan kandang timnas Indonesia. Sedangkan Brunei Darussalam akan menggunakan Stadion Sultan Hassanal Bolkiah sebagai kandangnya. Sekarang kita beralih ke berita PSSI yang akan menaturalisasi 3 pemain asing. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mengatakan PSSI sedang berupaya mendekati penyerang keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam penuturan Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat ingin mempertajam lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior seperti Ivar Jenner yang usianya di bawah 23 tahun, kata Bung Ropan. Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di awal tahun depan. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Dalam analisis Bung Ropan, ada 3 penyerang keturunan yang bisa didekati PSSI. Hanya saja dari 3 nama ini, ia belum yakin bahwa nama-nama ini yang bakal dinaturalisasi. Sebab, bukan tak mungkin, ada nama lain yang mungkin didekati PSSI. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut daftarnya. 3. Milion Manhoef. Milion Manhoef berasal dari kebangsaan Belanda, ia merupakan pesepak bola yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Bersama Vitesse Arnhem musim ini, Milion Manhoef belum mengoleksi gol maupun assist dari 5 pertandingan Liga Belanda 2023-2024. Namun, performa gemilang ditunjukkan Milion Manhoef bersama Vitesse Arnhem musim lalu. Dari 33 pertandingan di Liga Belanda 2022-2023, ia mengemas 9 gol dan 5 assist. 2. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun juga berasal dari Belanda. Saat ini ia berkarir bersama klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Ia diboyong Fortuna Sittard dari klub kasta kedua Liga Belanda, FC Groningen, pada bursa transfer musim panas 2023. Musim ini, pemain yang dapat beroperasi sebagai gelandang sentral, winger dan penyerang tengah ini telah mencatatkan 3 penampilan di Liga Belanda 2023-2024. Sayangnya dari 3 penampilan itu, dijalani Ragnar Oratmangun dari bangku cadangan. Meskipun begitu, ia mempunyai kelebihan kontrol dan passing di atas pemain rata-rata.
1. Ilyas Al-Haf. Ilyas Al-Haf ia berkebangsaan Maroko, meskipun ayahnya berasal dari Belanda, ia tinggal bersama ibunya di Maroko. Saat ini ia mentas bersama klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari 8 pertandingan di Liga Armenia musim ini, Ilyas Al-Haf mengoleksi 2 gol dan 3 assist. Secara statistik, Ilyas Al-Haf lebih mumpuni ketimbang 2 nama lain. Namun, patut dicatat, level Liga Armenia tidak setinggi Liga Belanda. Jika misi itu berjalan dengan lancar, maka tak bisa dipungkiri bahwa sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia akan lebih menakutkan lagi buat para lawan. Mengingat saat ini kita mempunyai skuad yang pas-pasan dan tidak mempunyai skill dan pengalaman tingkat Eropa. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis.